Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadiran Allah. Allah masih menghimpunkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Mari kita bersyukur Allah masih mengalirkan nikmat-nikmatnya buat kita. Ketika malaikatul maut hendak mencabut nyawa seorang hamba, malaikatul maut harus sudah bisa memastikan hamba tersebut sudah menerima seluruh nikmat yang dijanjikan Allah untuknya. Jangan pernah khawatir dengan nikmat-nikmat Allah. Salawat serta salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang masih peduli dengan agama yang mulia ini. Jamaah, sebagai pesan khutbah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita bekali diri kita dengan nilai-nilai ketakwaan. Karena sungguhnya hadirin, harga kita di sisi Allah hanya karena takwa. Mulia di dunia dan insya Allah sukses di hari kemudian semata karena takwa. Jamaah, 13 tahun pertama di periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, periode dakwah Mekah, adalah periode di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun pondasi akidah para sahabat. 13 tahun lamanya jemaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kebesaran Allah kepada hati-hati para sahabat dan mengeluarkan kebesaran keduniaan, memasukkan kebesaran Allah dan mengeluarkan kebesaran makhluk. Jamaah rahimakumullah, 13 tahun lamanya tidak ada ayat-ayat perintah dan tidak ada ayat larangan. 13 tahun pertama di periode Mekah, jemaah rahimakumullah, ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat seputar tentang penguatan akidah. Meskipun kemudian jemaah rahimakumullah, Allah menurunkannya dalam bentuk kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dan kisah ini jemaah rahimakumullah adalah kisah yang benar adanya. Walaupun orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan asatirul awwalin,
dongeng masa lalu. Jamaah, Islam tidak mengenal dongeng masa lalu. Kisah-kisah terbaik jemaah rahimakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran. Dan tak sekadar kisah, di sana ada mengandung nilai-nilai tauhid. Nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi Bani Israel, terlebih dahulu jemaah rahimakumullah, ditarbiyah Allah dengan tarbiyah tauhid. Satu kisah jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Dialog ini jemaah rahimakumullah, dialog Allah dengan Nabi Musa dapat kita lihat di surat Toha ayat 17 dan selanjutnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Waktu itu jemaah, Nabi Musa membawa tongkat. Nabi Musa menjawab, qala hiya asayya atawakka'u 'alaiha wa ahassu 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa bertelekan, bisa bersandar. Dengan tongkat ini ya Allah, aku bisa mengambil dedaunan untuk hewan ternakku. Dan banyak lagi ya Allah manfaat dari tongkat ini. Jamaah rahimakumullah, inilah yang tidak dimaui oleh Allah. Qala alqiha ya Musa. Berkata Allah, lemparkan tongkatmu yang hebat itu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, setelah dilempar oleh Nabi Musa, tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ularnya bukan sebagaimana ular yang selama ini kita lihat jamaah. Ularnya ketika mendapati batu besar ditelan oleh ular tersebut. Dapat pohon besar dimakan oleh ular tersebut. Nabi Musa jemaah rahimakumullah lari ketakutan. Allah mentarbiyah Nabi Musa. Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa, bukan tongkat itu yang membawa manfaat, pun bukan tongkat itu yang membawa mudarat. Manfaat dan mudarat tongkat itu datangnya dari aku. Jamaah rahimakumullah, begitulah kemudian jamaah rahimakumullah cara Allah mentarbiyah para nabi dan rasul. Jamaah rahimakumullah, hari ini tongkat Nabi Musa itu di kehidupan kita dalam bentuk kantor kita, dalam bentuk perniagaan kita, dalam bentuk perkebunan kita. Maka kita kemudian jemaah rahimakumullah bersandar dengan kantor, bersandar dengan perdagangan kita, bersandar dengan perkebunan kita. Kita lupa kemudian jemaah rahimakumullah, ad-dunya darul asbab. Dunia ini adalah negeri sebab. Kantor, kebun, perdagangan adalah asbab-asbab yang kemudian Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan lewat asbab tersebut. Karenanya jemaah rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa itu, kemarin kita sudah ditarbiyah lewat madrasah Ramadan. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Jamaah, maka kita belajar untuk menggeser keyakinan kita dari yang real kepada yang abstrak, dari yang nampak kepada yang tidak nampak. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pelajaran di Ramadan
awal-awal Ramadan kemarin adalah Haji Sulaiman namanya, seorang kaya di kota Malang, berinisiatif memberikan hadiah 50.000 rupiah bagi setiap peserta sholat tarawih. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, tiap malam membludak masjidnya sampai ke jalan-jalan raya, sehingga kemudian oleh pihak kepolisian kegiatan itu dihentikan karena mengganggu ketertiban umum. Ini menunjukkan jemaah rahimakumullah, umat ini masih yakin dengan yang nampak, tidak yakin dengan yang tak nampak. Giliran yang cair itu jelas jemaah rahimakumullah, masjid kemudian menjadi penuh sesak. Padahal lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu 27 kali derajat kelebihannya dibandingkan salat sendirian. Tapi ini abstrak jamaah rahimakumullah. Inilah kita sedang diuji jemaah, diuji keyakinan kita dari yang nampak kepada yang tak nampak. Mari jemaah rahimakumullah, kita geser keyakinan-keyakinan itu dari yang real kepada yang gaib, kepada yang abstrak, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah keyakinan-keyakinan seperti ini jemaah rahimakumullah yang hadir di hati-hati kita, maka kemudian jemaah rahimakumullah, suasana Masjidun Nabawiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir di semua masjid-masjid di permukaan bumi. Sekadar ilustrasi jemaah, awal-awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabi itu dibangun 100 hasta kali 100 hasta, minim fasilitas. Hanya pada bagian depan yang punya atap dan pada bagian belakang. Di bagian depan untuk orang belajar ilmu, dan di bagian belakang yang atap itu untuk para ahlu sufah yang tidak punya rumah, tinggal sementara di Masjidun Nabawi. Di bagian tengahnya bolong, tidak ada atap, panas menyengat, dan sahabat jamaah rahimakumullah bersujud langsung dengan panasnya pasir-pasir, gurun pasir itu jemaah rahimakumullah. Masjid yang minim fasilitas ini jemaah rahimakumullah, tapi masjid full hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terbukti jemaah ketika didapati tawanan-tawanan perang, dan tawanan perang kemudian diikat di tiang-tiang masjid. Para tawanan perang melihat selama 3 seminggu, melihat jemaah rahimakumullah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kehidupan hubungan sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat hubungan sahabat dengan sahabatnya yang lain. Maka tawanan itu jemaah rahimakumullah di hari kesekian dapat hidayahnya Allah, masuk surganya Allah, masuk Islam jemaah rahimakumullah. Begitulah masjid. Masjid di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jemaah, masjid-masjid kita penuh dengan fasilitas, tapi minim dari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jemaah rahimakumullah, masjid-masjid kita di kampung kita masing-masing tidak sekadar full fasilitas. Ayo kita jadikan masjid-masjid kita menjadi asbab turunnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jemaah, tarbiyah Allah lewat madrasah Ramadan kemarin menghadirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang yakin dengan janji-janji yang tak nampak ini. Kiranya khutbah ini jemaah berkenan bagi saya, berkenan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah mastata'tum. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان خصوصا في بلادنا إندونيسية عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.